Puluhan supir dan awak bus Trans Jogja melakukan mogok massal. Aksi ini dipicu dari kerusakan armada bus yang tidak mendapatkan perhatian dan menuntut kenaikan gaji. Puluhan armada bus Trans Jogja dikandangkan ke pangkalannya di Jalan Wonosari, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta sebelum jam operasional mereka usai. Berawal saat dialog antara komisaris dan direktur PT Jogja Tugu Trans JTT dengan perwakilan awak bus yang belum menemukan titik terang. Awak dan supir bus yang kesal melakukan mogok massal. Sejumlah poster berisi tuntutan karyawan juga ditempel di tembok kantor. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk penggantian kerusakan armada tidak dikeluarkan oleh perusahaan yang berdampak bus tidak layak jalan. Oleh karena itu, supir memilih tidak menjalankan armadanya. Padahal gaji supir dan awak bus dihitung dari jumlah operasionalnya. Selain perbaikan armada, awak dan supir bus juga menuntut kenaikan gaji. Kita sudah mengajukan beberapa kali untuk memperbaiki di manajemen, tapi ya nggak direspon. Akhirnya ya hari ini kita puncak-puncaknya. Tuntutannya cuma ini satu, kita tuh gaji setiap tahunnya bisa naik. Kita ke Sumatera Utara, pemirsa. Polres Tanjung Balai menggerebek rumah seorang bandar narkoba jenis ganja. Dalam penggerebekan, polisi menangkap seorang tersangka dan menyita puluhan paket ganja siap edar. Tersangka AS ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai di rumahnya di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Tersangka sempat mencoba melarikan diri dari sergapan polisi, namun usahanya gagal. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah, polisi menemukan barang bukti daun ganja kering seberat 830 gram, puluhan paket ganja siap edar, dan timbangan yang disimpan di dalam lemari. Kepada polisi, tersangka mengaku baru 2 bulan menjalani pekerjaan sebagai bandar ganja. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. 30 pengusaha pengguna jasa Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat sepakat untuk tidak membayar berbagai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas pelabuhan. Kesepakatan ini dihasilkan dari pertemuan para pengusaha yang tergabung dalam 3 asosiasi pengusaha. 30 pengusaha yang terdiri dari perwakilan Organisasi Pelayaran Indonesia Cabang Padang, Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Sumatera Barat, dan Asosiasi Logistik dan Tenaga Kerja Pelabuhan Cabang Sumatera Barat menggelar pertemuan untuk menyikapi maraknya aksi pungutan liar oleh oknum petugas pelabuhan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Joko Widodo, yakni memberantas pungutan liar pada pelayanan umum. Para pengusaha sepakat untuk tidak membayar semua bentuk pungutan liar oleh oknum pegawai pelabuhan yang selama ini mereka alami. Pungutan liar yang biasa dirasakan para pengusaha ini antara lain pungutan dalam pengurusan tanda daftar perusahaan, pungutan saat bongkar muat kapal, pungutan dalam antrian sandar kapal, pungutan kelebihan muatan kapal, dan lain sebagainya. Kepada anggota untuk tidak ada lagi memberikan kutipan atau apapun juga terhadap jasa pekerjaan yang dimintai oleh oknum-oknum tertentu. Tentunya kami tidak akan pernah melakukan itu karena sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Pemirsa, praktik pungutan liar diduga terjadi dalam penerimaan ratusan pegawai honorer di Rumah Sakit Arjawinangun di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pungli diduga dilakukan oleh anggota DPRD dan atas pengetahuan bupati setempat. Pungutan liar terhadap 203 orang pegawai honorer di Rumah Sakit Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, sudah terjadi sejak tahun 2013 lalu. Setiap pegawai honorer yang masuk di rumah sakit ini dipungut uang sebesar 30 juta hingga 50 juta rupiah oleh oknum PNS dan anggota dewan. Terkuaknya pungli di lingkungan Rumah Sakit Arjawinangun diungkap oleh seorang pegawai rumah sakit yang tidak terima dengan tagihan pungli yang mencapai 40 juta rupiah. Namun terkait pengungkapan itu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Arjawinangun membantahnya dan hingga kini oknum dewan dan bupati masih belum mau memberikan keterangan. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI akan memverifikasi laporan anggota Komisi 6 DPR terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Ade Komarudin.
Ade dilaporkan karena diduga menyetujui rapat Komisi 11 dengan BUMN yang seharusnya menjadi mitra kerja Komisi 6. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan pihaknya akan segera memverifikasi laporan yang ditandatangani oleh 36 anggota Komisi 6. Dalam laporannya, Ade Komarudin diduga melakukan pelanggaran administratif dengan menandatangani surat rapat Komisi 11 dengan BUMN. Namun demikian, Sufmi Dasko enggan menanggapi lebih lanjut perihal laporan tersebut. Pasalnya, polemik perebutan mitra kerja antara Komisi 6 dan 11 sudah berlangsung lama. Sebelumnya pada Kamis kemarin, 36 anggota Komisi 6 DPR RI melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD atas pemindahan kewenangan mitra kerja Komisi 6 dengan BUMN ke Komisi 11 DPR. MKD setelah menerima laporan tersebut akan mendalami secara teliti apakah memang ada dugaan pelanggaran kode etik atau hal yang lain-lain, karena jangan sampai ada multitafsir dan kita akan sangat berhati-hati jangan sampai ada unsur-unsur politisasi dalam penanganan masalah. Pak Bambang, Bappenas akhir bulan ini akan menyampaikan kajiannya tentang tanggul laut raksasa. Sebenarnya apa yang sampai saat ini sudah menjadi kajiannya dari Bappenas itu sendiri? Pertama, tanggul raksasa atau yang dikenal sebagai NCICD adalah suatu proposal yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sebagian besar oleh konsultan luar negeri, di mana tujuan utamanya yang paling penting ini adalah menyelamatkan Jakarta dari bencana. Nah, pertanyaannya bencana seperti apa? Sebenarnya kita bisa menilai barangkali itu bukan bencana, tetapi jangan lupa setiap tahun Jakarta itu selalu mengalami yang namanya banjirop, terutama di Jakarta Utara. Ya, nah kenapa rob itu terjadi? Itu terjadi adalah karena ada penurunan muka tanah. Dan ternyata penelitian menunjukkan penurunan muka tanah di Jakarta itu ternyata lebih cepat daripada yang diperkirakan. Nah, sekarang memang masih belum jelas sekali apa penyebab dari penurunan muka tanah tersebut. Kemungkinannya dua, kemungkinan terbesarnya dua. Satu adalah pemakaian air tanah yang berlebih-lebihan, ya, dan memang itu kenyataannya, ya, karena kita semua mungkin sekarang ini kita harus jujur di rumah kita punya sumur bor yang memang mengambil air dari tanah. Dan kedua, kemungkinan lain yang mungkin tidak bisa kita apa-apakan itu adalah memang kondisi tanahnya seperti itu. Jadi ada penelitian bahwa sebagian besar tanah di bagian utara Pulau Jawa, tidak hanya Jakarta, itu adalah tanah lunak. Tanah lunak yang kemudian memang sangat mudah untuk terkena pengikisan dari air laut gitu. Jadi sebenarnya isu land subsidence atau penurunan muka tanah bukan hanya isu Jakarta, itu isu di seluruh pantai utara Pulau Jawa. Ya. Jadi kami melihat pentingnya studi tanggul raksasa ini adalah kalau kita sudah yakin mengenai bagaimana cara kita menyelamatkan Jakarta dari penurunan muka tanah dengan suatu pendekatan misalnya tanggulnya itu bisa dua kemungkinan. Bisa tanggulnya di sepanjang pantai yang ada sekarang, ya, atau tanggulnya langsung di laut, di tengah laut, ya. Nah, kalau kita sudah menemukan model seperti itu yang bisa menyelamatkan paling tidak land subsidence-nya tidak menjadi lebih parah, maka kelebihannya adalah kita bisa replikasi skema ini untuk beberapa wilayah pantai utara Jawa lainnya yang sudah serius terkena penurunan muka tanah. Ya. Jadi itu yang paling penting yang kita harus pahami. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan Jakarta dari kebencanaan. Nah, karena itu sekarang yang kita sedang dalami adalah usulan untuk membangun tanggul di sepanjang pantai dulu. Ya. Kita ingin lihat apakah kalau kita membangun tanggul sepanjang pantai yang ada sekarang, itu bisa menjaga atau bisa mengamankan Jakarta sampai kapan? Nah, kita tentunya inginnya sampai selamanya. Tapi sepertinya melihat kondisi air lautnya sendiri, perubahan iklim, plus land subsidence yang kita belum tahu apakah bisa ditangani atau enggak, maka ada kemungkinan yang tanggul di sepanjang pantai ini adalah tahap satunya sampai tahun sekian, misalnya tahun 2025 atau 2030. Tetapi setelah itu kita kemudian harus menyiapkan apa pertahanan berikutnya. Kalau tanggul ini mulai turun, ya, sehingga kemungkinan memang tanggul raksasa itu harus dibangun. Nah,
Kalau yang NCICD, bentuk tanggul raksasanya kalau lihat dari gambar, itu kan adalah itu semacam kayak pulau. Ya, tapi pulau memanjang, di atasnya banyak macam-macam. Nah, bisa juga tanggulnya yang dibuat sederhana, yaitu benar-benar tembok. Tanggul mungkin hanya perlu dilewati jalan satu atau kereta api dan seterusnya. Tapi tidak bangunan dan segala macam. Nah, itu juga menjadi opsi. Ya. Tapi yang paling penting ujungnya adalah bukan nilai komersial dari tanggul tersebut, tapi yang paling penting seberapa jauh sistem tanggul itu bisa menyelamatkan Jakarta dari tenggelam. Dan jangan lupa intrusi air laut, jadi air laut yang masuk ke permukaan di Jakarta itu sudah sampai dekat Monas. Jadi kalau Anda istilahnya punya rumah dekat-dekat Monas, agak di utara Monas, terus bikin sumur karena butuh air, ada kemungkinan sekian persen air yang Anda ambil adalah sudah air asin. Ya. Jadi kita tidak mau itu kemudian makin ke selatan. Ya. Saat ini selatan Jakarta masih relatif baik, tapi yang pusat ke utara ini yang sudah benar-benar kena intrusi air laut yang cukup berat. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Pemerintah terus berupaya mencegah beredarnya bahan bakar minyak ilegal yang merugikan negara. Di Bengkulu Tengah, anggota TNI Satuan Intel Korem Garuda Emas menangkap pelaku penyelundupan BBM ilegal lebih dari 16 ton. 2 kendaraan truk yang berisi lebih dari 16 ton BBM ilegal asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini disita oleh anggota Satuan Intel Korem 041 Garuda Emas Bengkulu pasca penangkapan di 2 tempat yang berbeda di Desa Sirkaton dan Desa Babatan, Bengkulu Tengah. Diduga 4 orang pelaku sengaja memodifikasi truk untuk mengelabui petugas keamanan. Danem 041 Garuda Emas, Kolonel Infanteri Andi Muhammad mengaku telah lama curiga terkait penyelundupan minyak ini. Dan kini keempat pelaku dan barang bukti diserahkan ke Mapolda Bengkulu guna menjalani pemeriksaan. Mereka dia modifikasi itu mobil. Jadi dia sudah memang melakukan, mungkin sudah lama ya, dan sudah sering kali. Dan baru kali ini kita perhatikan, kemudian kita lihat ternyata kita tangkap.